sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Netizen Brand, ketemu lagi dengan gue Denda di konten Kota Komentar Berita. Jadi di video kali ini seperti biasa gue akan membacakan sekaligus mengomentari berita terhangat, terupdate, terpopuler sepanjang minggu ini. Berita apa aja itu yang akan gue bacakan dan komentari. Simak terus videonya sampai habis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja bacakan berita pertama. Dilansir dari detik.com, Gatot Nurmantio sebut TNI seperti di era Orba Nasdem, tak ada tanda-tanda. Jakarta, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menilai TNI yang sekarang terlihat seperti pada era Orde Baru atau Orba. Legislator Nasdem menilai tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan pendapat tersebut. Tidak ada tanda-tanda TNI akan kembali ke konsep Orba, kata anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Muhammad Farhan saat dihubungi pada hari Sabtu. Farhan menyebut jika saat ini TNI berada di luar tugas kemiliteran itu berbeda dengan yang terjadi saat Orba. Dia menyebut pada masa Orde Baru sesuai dengan dekret ABRI mengisi peran sosial dan politik hingga masuk ke sistem negara. Pada masa Orde Baru, peran TNI adalah sebagai kekuatan sosial politik resmi yang disahkan oleh negara dan masuk ke sistem negaraan, ucapnya. Di mana ABRI masuk ke MPR RI, fraksi sendiri di DPR RI, dan jalur ABRI khusus di samping birokrasi dan Golkar untuk jabatan publik sipil, lanjut dia. Farhan menilai satu-satunya konsep ABRI yang masih ada hingga saat ini adalah Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil. Atas dasar itu, Farhan menilai Gatot hanya berupa untuk tetap memberi kritik dan sebagai oposisi pemerintah. Kesimpulannya, hal ini disampaikan oleh Pak GN atau Gatot Nurmantio sebagai bagian dari strategi komunikasi masa beliau untuk terus mengambil sikap kritis kepada pemerintahan, namanya juga oposisi, ujarnya. Tak hanya itu, jika Gatot Nurmantio ingin TNI lepas 100% dari politik, seharusnya, kata Farhan, itu dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Panglima TNI. Benar juga. Kenapa pas ia sekarang ia pas udah jadi purnawirawan sekarang mengkritik TNI mau 100% ingin ngelepasin 100% dari politik gitu. Kenapa enggak pas dia aja menjabat sebagai Panglima TNI dilepasinnya? Kenapa sekarang menyuarakannya enggak pas waktu itu gitu? Bener juga sih. Kita lanjut bacakannya. Kalau memang mau menghentikan TNI 100% berpolitik, Pak GN punya kesempatan membubarkan semua Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil saat beliau jadi Panglima TNI, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Presidium kami, Gatot Nurmantio, menyampaikan penilaiannya tentang kinerja TNI. Ex-Panglima TNI itu menilai TNI kini terlihat seperti pada era Orde Baru. Bagi Gatot, TNI sudah berubah sebagai alat propaganda politik pemerintah.
Kalau kita melihat perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, ada warning peringatan bahwa TNI telah terlihat menjadi seperti pada tahun Orde Baru yang lalu, papar Gatot kalau menjadi pembicara dalam webinar yang didengar kami pada hari Jumat malam. Gatot bahkan melontarkan dugaan ada sejumlah pihak yang berusaha mengiring TNI berpolitik. Baginya, tindakan itu bisa membuat TNI jatuh pada titik terendah. Inilah yang dulu menyebabkan ABRI jatuh pada titik paling rendah, ucap Gatot. Gatot kemudian mendorong TNI dijaga profesionalismenya bagi tugas dan itu bukan hanya menjadi tugas anggota TNI saja, tapi juga tanggung jawab semua pihak di luar TNI menjaga profesionalisme TNI, bukan tanggung jawab TNI tapi seluruh komponen bangsa, tegasnya. Oke, ini jadi kritikan Gatot Nurmantio kepada TNI di zaman sekarang ya. Ya udahlah. Itu kan biasalah, berpolitik kan ada kritikan, ada pro dan kontra apapun juga. Oke, kita lanjut aja ke berita kedua. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung lanjut aja ke berita kedua. Dilansir dari liputan6.com, hukuman mati menanti bagi koruptor bansos COVID-19. Liputan6.com Jakarta, KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kemensos terkait dana bansos COVID-19. Terkait korupsi dana bansos, pemerintah telah menegaskan hukuman mati menanti bagi koruptor dana bencana alam maupun non-alam. Menkumham Yasona Lauli menyatakan hukuman mati bagi terpidana korupsi sudah tercantum dalam undang-undang. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita jelas ada hukuman mati. Dimungkinkan hukuman mati kalau ada kondisi bencana alam. Dalam kondisi moneter yang parah itu dimungkinkan pengulangan tindakan pidana korupsi, kata Yasona saat wawancara khusus dengan liputan6.com pada hari Jumat 19 Desember 2019. Kalau di sininya 2019, mungkin salah ketik ya, 2020 mungkin. Namun menurutnya hukuman mati yang diberikan juga melihat besar korupsinya atau dampak bagi masyarakat. Artinya dilihat besarnya, kan pidana itu kan harus melihat juga fakta lapangan, nature-nya seperti apa. Walaupun itu korupsi bencana alam tapi korupsinya 10 juta, masa dihukum mati, jelas dia. Politisi PDI Perjuangan itu juga memastikan pejabat pelaksana peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 tak sekebal hukum. Menurut dia, tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Perpu tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana Perpu ini, ujar Yasona Lauli. Dia menyebut dalam pasal 27 Perpu tersebut hanya memberikan jaminan agar pelaksana tidak khawatir dalam mengambil keputusan, sebab dalam pandemi corona saat ini diperlukan keputusan yang cepat. Yasona mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan corona sebagai bencana nasional. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana korupsi terhadap dana anggaran untuk penanganan corona, maka bisa ditindak sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tipikor ini menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati, kata Yasona. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri juga menyebut tidak menutup kemungkinan KPK akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati kasus korupsi bansos COVID-19. Ya, bisa saja hukuman mati sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, ungkapnya Sabtu 5 Desember 2020. Diketahui Firly sejak jauh hari juga telah mewanti-wanti agar jangan berani korupsi dana bantuan sosial COVID-19, sebab KPK akan mengancam dengan hukuman mati bila ada yang
berani mencuri dana bansos, jangan pernah berpikir coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi yang berbunyi dalam hal tindakan pidana korupsi sebagai dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan, tegas Firly pada hari Sabtu. Firly menuturkan kondisi pandemi COVID-19 masuk atau memenuhi unsur dalam keadaan tertentu sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos. Miris, sangat kejam dan sungguh tega apabila bansos di tengah pandemi seperti ini masih saja dikorupsi untuk kepentingan sendiri, ujar dia. Firly bahkan menyebut koruptor dana bansos adalah orang tidak beriman. Orang yang berani korupsi jelas tidak beriman. Ketamakan dan nafsu membuat mata menutup rapat daun telinga dari pilu nyaring jeritan sedih saudaranya. Tambahnya, diberitakan sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus korupsi bansos COVID-19 termasuk Menteri Sosial Juliari Batubara pada hari Minggu 6 Desember dini hari. Oke, jadi ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat tinggi gitu kan, yang mencuri uang rakyat di saat situasi pandemi seperti ini. Ya wajar aja lah hukuman mati diberikan kepadanya. Oke, kita langsung lanjut aja ke berita ketiga. Masih kasus OTT pejabat Kemensos, KPK amankan uang dalam kardus. Dilansir dari liputan6.com. Liputan6.com Jakarta, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat di Kementerian Sosial Kemensos. Dia mengatakan uang tersebut berada di dalam kardus. KPK amankan uang di dalam kardus, kata Nurul pada hari Sabtu 5 Desember 2020. Dia mengaku belum bisa membeberkan berapa jumlah uang yang ada di dalam kardus itu sebab penyidik KPK masih menghitung secara rinci dari barang bukti yang diamankan masih dihitung, ujar Nurul. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan OTT terjadi pada hari Jumat malam 4 Desember 2020 hingga Sabtu dini hari 5 Desember 2020. Dugaan tindakan pidananya adalah dilakukan adalah rasuah terhadap bantuan sosial program penanganan COVID-19, dugaan korupsi penerima hadiah kepada pejabat pembuat komitmen PPK Kemensos dari vendor penggandaan barang atau jasa PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan pandemi COVID-19, kata Ketua KPK itu. Firly menambahkan sejumlah terduga pelaku sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka akan diperiksa lebih lanjut untuk menetapkan status usai diperiksa 1x24 jam. Para tersangka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu. Nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan, tandas Firly. Oke, ini adalah penangkapan dini hari tadi ya, mungkin tanggal 5 Desember pada hari Sabtu. Ini adalah yang ditangkap adalah 5 orang gitu yang menjabat di Kementerian Sosial gitu. Semoga cepat pemeriksaannya membuahkan hasil dan segera menetapkan statusnya menjadi tersangka lah kalau yang bersalah gitu. Oke, sekian dulu berita kali ini dan jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tonton video-video dan konten-konten kita yang lain. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya kalau kalian nggak mau ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Sekian dari saya, see you next time.